Sinta ya. Ini yang tertua. Oh, ini yang tertua mungkin. Iya, ini yang tertua. Ada tanda-tandanya. Boleh tahu. Nama istri mirip. Malah ini Oh, tadinya kurang lebih berdiri sekitar di tahun 1300-an lah. Dia pengen nyeritain masa lalu mungkin. Nggak bisa. Kayak nangis. boleh tahu saya bicara sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita, di channel Jejak Kasabua. Udah lama nih kita nggak nongol ya. Dan Hampir berapa bulan ini? Udah berapa abad? ya kita nih mungkin lagi sibuk masing-masing, dan mudah-mudahan kita bakal konsisten lagi depannya buat. Yang penting jangan lupa dukungannya. Sekarang kita lagi ada di Kebetulan di Tangerang ya. Di Tangerang ya. Di Daerah Tangerang, lebih tepatnya di area Tanah Kocap sih kalau orang Tangerang kenal ya. Orang ke Tangerang pasti banyak paham lah. Cuma belum banyak orang yang paham sama daerah ini, sama rumah ini. Jadi untuk rumah ini kalau dari jalan ceritanya sudah berusia 300 abad juta ya, berarti 3 abadan. 300 tahun. Salah, sorry. 300 tahun. dan di tengah-tengah kita ini kita datang sama yang punya mungkin ya. Untuk keturunan ke generasi yang berapa nih, Mbak? saya Dengan Bapak siapa? 5. Mbak, siapa namanya, Mbak? Alif. Pak Ali Putra. Pak Ali Saputra. Alif Saputra. Generasi kelima nih sekarang. Iya, generasi kelima. Itu udah lumayan nih rumah ini ya. 3 abad tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Berarti bilang sudah cukup tua juga di Tangerang mungkin ya. Mungkin. Selain di Sinta ya. Ini yang tertua. Oh, ini yang tertua mungkin. Iya, ini yang paling tua. Yang masih terjaga lah ya. Yang masih terjaga. Karena kan kebanyakan banyak rumah, sebenarnya banyak rumah yang tua dari zamannya, Sudah tapi terjual udah mungkin. beda. Udah beda. Dan yang masih terdiri di sini masih yang ada. Seperti yang kita lihat ini di latar kita belakang menandakan rumah ini masih aktif, masih berjalan, masih ada altar yang punya dari zaman leluhur sampai sekarang. Dan kali ini kita bakal ngupas sejarah-sejarah yang ada di sini mungkin ya. Tentang awal mula sejarah berdirinya di sini rumah yang masih terjaga ya. Dan kenapa sampai sekarang masih bertahan. Dan kita juga nanti bakal ada ini ya. Secara spiritual kita Ya, apa di seperti sini biasa mungkin kita ya. akan menjelaskan Karena di dengan sebelah ngaji. di belakang kita mungkin kalian juga cukup ngerti. Buat sekarang nih Pak, Bapak mungkin bisa gimana nih jalan ceritanya rumah ini awalnya seperti apa sih, dari mana datangnya atau zaman dulu kenapa? Nah, awalnya dulu ini kan rumahnya rumah Belanda. Rumah Belanda ya. Nah, rumah Belanda ini dulu dibeli sama kakek. Nah, setelah itu kakek jual lagi ke nenek, gitu. Turun temurun, langsung dibikinin diri, gitu ceritanya. Makanya kan yang disebut rumah Belanda itu ada tanda-tandanya, seperti rumah yang di atas sana itu mungkin namanya kapiten apa-apa. Oh, ada simbol-simbolnya gitu Ada ya? simbol-simbolnya. Saya juga kurang begitu paham ke simbol Belanda, gitu. Jadi berarti yang di atas atap hubungan itu ternyata Kayak simbol pangkat ya. Simbol pangkat. Dari orang-orang terdahulu. Terus yang kita lihat nih Pak, banyak foto-foto, mungkin bisa sedikit jelasin apa enggak? Iya, bisa. Nah, sebelah sana. Ya. Nah, itu siapa Pak? Kita boleh tahu. Nama istrinya yang yang itu Tan Mok Chu, yang mempunyai tanah di Gading Serpong, gitu. Berarti ini masih satu keluarga semua ya? Sama Satu keluarga. berarti Bapak itu turunan langsung dari, Tan Mok Chu. karena kan dari Paras aja juga nggak jauh tuh. Emang bener mirip. Mirip, malah ini yang paling mirip kayaknya daripada yang lain. Satu garis benar-benar. Kayaknya semua serba turun dari sini. Semua orang memang begitu ngomongnya. Selama ini nih, Mbah, rumah ini emang seperti ini. Terus awalnya seperti apa nih? Oh, tadinya enggak, rumah ini dulu kawat-kawat semua. Oh. Jadi ini renovasi baru, akan tetapi dia punya pintunya tetap ini 3 tahun yang lalu. Pintu ini tetap. Iya, kalau yang di belakang sana
itu bener-bener masih asli 3 abad tahun yang lalu, nggak pernah diapa-apain. Yang di belakang ini. Belakang ini ada, di belakang kita ini ada. Belakang itu. Mungkin kalau memang ada di sini kita lihat buat lihat. Iya silakan. Tapi berarti memang ini 5 generasi ini semua selalu tinggal di sini. Tinggal di sini. Tinggal di sini. Zaman Belanda ya. Berarti kalau zaman Belanda dulu memang tidak boleh membangun rumah, tapi boleh beli ya Pak. Betul. Bolehnya beli terus diperbaiki. Ya. Dan yang memang boleh beli dulu memang misi. Iya. Iya, sampai ada yang bilang yang boleh beli itu harus keturunan Cina. Itu betul itu. Betul. Itu kenapa bisa kayak gitu? Kenapa harus orang Cina yang beli? Kenapa nggak orang sini? Mungkin karena ada uangnya kali. Karena kalau yang orang kakek saya itu kan dagang. Segala macam apa didagangi sama beliau gitu. Atau petani singkong. Ya, garap singkong, kebun singkong. Jadi teman-teman, rumah ini meski udah 3 abad usianya, ya memang banyak sih perubahan, wajar karena renovasi kan. Untuk menjaga ini biar tetap utuh, biar tetap kuat. Jadi banyak sih yang lumayan diubah, tapi tidak terlalu banyak berubah sih. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah. Karena yang dari kalian tidak ada bangunan ini yang berubah kecuali di daerah altar ini. Ya dari Bapak Alip sendiri memang altar ini dulunya memang banyak kawat. Banyak kawat dan pintu ini tetap pintu pertama. Pintu dan jendela tetap itu disebut jendela ciantang itu. Oh. Ciantang. Iya. Jendela ciantang tutupnya begini. Oh. Ini berarti kalau dari 5 generasi. Kalau lihat ini kan kalau orang yang mungkin nggak tahu ya, kalau orang nggak tahu kan ini pasti kepercayaan nih. Ya. Buddha. Ya. Cuman kalau di rumah sendiri, Bapak gimana nih kesehariannya? Kalau Bapak sendiri sekarang meluknya apa nih, Pak? Saya sih meluknya Muslim. Muslim. Cuman di sini nggak ada yang namanya fanatik dengan adanya agama. Agama kan kepercayaan masing-masing, tidak bisa diganggu. Berarti masih toleransi tinggi di sini. Toleransi di sini. Kayak contoh mungkin hari Idul Fitri, mungkin hari Buddhis mungkin ya. Iya. Itu masih rame di sini. Tahu yang namanya disebut Imlek kan seluruh agama itu kan yang namanya Imlek kepercayaan. Semua agama pun kumpul di sini kan banyak juga agama Kristen, agama Muslim ada juga selain saya. Ada. Jadi buat teman-teman paham, kalau ini sebenarnya peninggalan budaya teman-teman. Jadi namanya budaya itu memang kita tidak boleh meninggalkan. Meski apapun kita sekarang, karena kita terlahir di budaya ini, kita tetap istilahnya menjaga budaya ini biar tetap berjalan. Jadi kalau altar ini kan memang kalau dulu gimana sih, altar ini sebenarnya buat doa ke yang sudah tiada bagaimana sih? Jadi kalau yang namanya disebut altar ini abu, ini ada abu kongco, abu engkong, abu nenek, buyut segala macam ada di sini. Jadi hanya untuk menghormati bukan menyembah. Ya, jadi istilahnya mendoakan lah ya kita maksudnya. Jadi ini jatuhnya rumah abu, penyimpanan abu ditaruh. Kalau orang awam itu abu tuh apa tuh? Kalau mungkin nggak tahu. Kenapa? Abu. Iya. Abu itu begini. Jadi kalau orang yang namanya disebut agama Buddha itu abu dapur dibuat tajep inio. Nah setelah dari kuburan ditaruh di sini, bukannya abu orang. Bukan abu orang. Bukan. Karena kan ada rumah abu sendiri. Ya. Itu mah abu dapur. Jadi abu gosok lah. Iya betul. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi jangan salah prasangka. Kita tuh harus ya istilahnya menghormati. Kita budaya kita itu banyak di Nusantara ini. Di sini sih kita bisa ambil karena tidak selamanya budaya seperti ini kita berarti kita bukan teman, tidak bisa menjadi teman, tidak bisa menjadi saudara, karena kita tetap bersaudara walaupun berbeda istilahnya. Tapi bapak ini meskipun udah berumur ya masih fresh banget kayaknya nih ya. Ini bapak ini umur berapa sekarang? Saya umur 67. Ada rahasianya tuh biasanya. Rahasianya apa biar awet muda nih? Rahasianya Segar terus. kalau anak muda ini. Iya, jadi punya ini. Ya ngomong ini bentar lagi kita kalau nggak salah kita punya ini ya, kita di sini sama Bang Acin ya. Mungkin yang udah pernah ikut tahu lah. Bang Acin siapa Bang Acin.
Jadi Bang Acin ini kan sama sebenarnya sama bapak ya. Dia juga seorang dulunya keluarganya mengenal Buddhis. Terus dia ini. Nah ini kebetulan dia berjalan di dunia spiritual. Nanti kita panggil orangnya buat tahu nih seputar rumah ini apa aja yang ada di sini, ceritanya seperti apa secara kasat tak kasat mata. Secara kasat spiritualnya dia. Secara spiritualnya dia. Kalau tadi kan kita berbicara tentang sejarah secara Iya, langsung. sejarah. Bang Acin spesialis kasat spiritualnya. Itu nanti kita Panggil ya. Oke. Dibilang lama. Nah, oke, kali ini kita sudah sama Bang Acin. Halo, kita sama Bang Acin sekarang. Udah lama nih kan kita nggak ketemu. Hampir setengah tahun. Enggak sih, sebenarnya ketemu terus sama Bang Acin. Kembali kita berjumpa kembali di penelusuran yang Ya, seadanya. Jadi kita sekarang ada di sini ya Bang, rumah bisa dibilang rumah Cina benteng yang masih ada dan lumayan tua ya. ya ini yang kedua di Tangerang. Yang kedua sebelumnya ada satu di daerah situ. Cinta ya. Iya daerah situ. Jadi dari sejarahnya rumah ini kurang lebih berdiri sekitar di tahun 1300-an lah, 1300-an dan generasi pertama yang di sini. Generasi pertama. Jadi pada saat ada satu orang yang dari pajak sih di sini. Dia datang ke tanah Jawa ini dari Batavia, lalu dia ke sini setelah terjadi peristiwa apa namanya pembantaian etnis Cina di Jakarta. Tapi dari sini juga mulai kerasa nih energinya dari Bang Acin sendiri seperti apa? Setelah tadi saya secara nggak langsung saya panggil, saya undang semuanya. Di sini hadir semua, guru semua hadir semua. Ya masing-masing ya di posisinya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kurang lebih ada 8. Biasa Berarti kita disambut baik apa gimana nih kedatangan kita? dari yang Abang rasakan nih. Kita sambut baik karena kita kan nggak ada niatnya macam-macam kan. Ya ada nih minta Ya nggak ada niat mau mengambil sesuatu atau minta sesuatu. Kita hanya berniat untuk membuka sejarahnya. Ya tadi kami agak sedikit ke belakang nih Bang. Mungkin kita bisa sambil jalan kali ya. Ayo, boleh. Boleh diceritakan. Karena saya lumayan merasakan sesuatu hal yang tidak baik bagi saya ya. Ini yang masih terjaga. Ini tiang aslinya nih. Ini tiang aslinya. Ini tiang aslinya. Yang nggak seusia dengan rumah ini. Ini ya berarti ada berapa di pilarnya? Ada 4 ya? Ya, enggak ada 4 ya. Kalau sebetulnya dari bentuk rumah ini udah tinggal separuh. Udah tinggal setengahnya bentuk rumah ini. Iya. Jadi untuk kontur arsiteknya bangunan Cina ini sebetulnya di sini ada aula nih. Ini ada aula. Ini ada aula di sini, itu ruang pertama, ini aulanya, di sini lagi ada ruang kedua. Di sini. Itu aula untuk apa kalau di sini? Enggak, maksudnya jadi kalau orang Cina itu nggak mau rumahnya langsung dimasuki intinya dalamnya. Oh, berarti kalau pertemuan segala macam Ya. di tengah itu kan. Ini hanya keluarga-keluarga utama yang bisa masuk ke dalam sini. Jadi untuk tamu cukup di luar atau di paseban di depan itu. Saya sedikit merasakan gesekan di atas ini. Ya, ini kayu-kayunya sama, kayu-kayu. Masih. Kayu-kayunya. Seusia dengan rumah-rumah ini. Boleh dijelaskan nih ada apa sih kira-kira? Ya. Nah, ini bangunan ini bangunan intinya nih. Nih, kayu-kayu ini. Ya, di sini ada tertanam apa ya? Kalau saya bilang ya, seperti pondasi gaibnya lah, pondasi gaibnya. Jadi wajar kalau ada. Ya, makanya wajar banyak energi yang beradu. Iya muter terus, terutama banyak juga wallet yang
terpancing Iya kayaknya. betul, sini ya. betul. Padahal kalau dibilang rumah ini kan rendah ya. Dan tidak mungkin juga kalau Walet itu mau maksudnya. Di sini ada cerita unik di sini. Ada cerita unik. Jadi di tahun berapa gitu saya kurang jelas tahunnya. Pernah terjadi ada pencuri masuk. Pencuri masuk tapi nggak bisa keluar di sini. Nanti kita konfirmasi sama si pemiliknya nanti ya. Jadi dia itu seperti masuk ke dalam hutan, nyasar dia, muter di sini aja. Jadi Kasihan. dan lucunya lagi sebelum dia bangunin yang punyanya, dia harus minta izin dulu buat keluar sama yang punyanya, baru dia bisa keluar. Kalau yang punyanya nggak ngizinin nggak bakal bisa keluar dia. Itu Bahaya juga. itulah. Jadi nggak bisa macam-macam. Berarti spiritualnya Bisa keluar. kencang juga ya di sini berarti ya. Itu berarti ya, itu di masa generasi sebelumnya si Baba Alip berarti ya. Enggak, si Baba Alip mungkin masih kecil lah. Tapi dia katanya, saya pernah tanya sama dia, bener ada kejadian seperti itu. Nanti kita tanya lagi deh. Nanti coba kita konfirmasi ya, karena ini dari spiritual. Ya, istilahnya kita bukan untuk memberitahu dan harus memaksakan kalian untuk percaya, tapi ya inilah yang kami lihat dan kami rasakan. Ya, betul. Karena kita di sini kan untuk mengupas ya, baik secara dia nyatanya orang yang punya dan secara spiritual Spiritual, orang yang ya, kita betul, lihat. betul. Seperti itu. Gitu. Jadi, gimana saudara Andi mau merasakan energi yang lebih kuat lagi? Alhamdulillah sudah jangan Ya bilang. sekalian saya buka biar dibuktiin sendiri sama saudara Andri nih. Jadi bukan cuma ngerasain bias-biasin aja, biar langsung ngerasain gimana? Mungkin kita panggil satu teman kita. Satu lagi boleh ya? Boleh. Siapa nih? Mumpung orangnya mau interaksi ini masalahnya. Nah, kita panggil dulu ya teman kita ya. Oke. Jangan cuma tadi aja. Ini kita manggil teman kita nih. Namanya Agung. Oke, halo. Kita lagi proses gitu di sini. Kita biar merasakan langsung energi. Jadi kita mau pembuktian ya, pembuktian energi. Sekarang kita lagi lihat prosesnya buat istilahnya biar teman-teman merasakan energinya seperti apa. Ditanya Andri. Apa yang dirasa tanya? Ada mungkin mulai ada yang dirasa Mas Anu? Apa yang dirasa nih Mas? Boleh sedikit diceritakan. Ini kenapa tangan ini begitu dia? Kalau lu masuk yang begini masuk. Jadi ini lagi mulai ada reaksi dan interaksi ya teman. Kita bisa lihat di sini. Jangan digini masuk. Kenapa? Dia pengen, sebenarnya dia ada yang pengen ngomong. Coba. Jadi lu ngerasain apa gimana tadi? Kenapa? Kalau bisa begitu sampai mau muntah? Ya, dia pengen masuk, sebenarnya dia pengen ngomong. Cuman saya kalau bilang dingin banget. Dingin. Cuman apa ya? Sempat sedih juga gitu. Maksudnya cuman gimana ya ngomongnya ya? Dia pengen ngomong apa? Kedengar? Ada sesuatu dia menceritakan masa lalu dia gitu ya. Dia pengen Ada nyeritain masa kisah lalu yang mungkin. nggak bisa diceritain gitu. Saya sih nggak bisa nyeritain kayak gimana. Karena dia ya emang kita nggak boleh masukin kan tadi. Saya juga nolak tadi makanya udah masuk, kalau masuk udah setengah. Udah setengah itu, so, saya langsung tarik lagi. Cuman dia kayak nangis, Iya. Kelihatan. nggak diizinin gitu kesannya. Jadi ke bawah nih, mau jangan nangis. Apakah sudah tanggung kita masukinnya sekalian gitu? Jangan. Hah? Takutnya saya nggak kuat. Oh gitu. Contoh Gimana apa? rasanya tadi? Dingin sih, Dingin. dingin ya dingin. Tapi merasakan energinya yang di daerah sini terasa sekali. Kuat banget. Gimana tuh? Ya, kalau dibilang emang kalau ini tuh enggak Memang agak apa ya?
parasnya udah tinggi. Ini bisa dilihat sedang penutupan gerbang energi ya. Jadi di sini ada energi yang kita buka, cerita masa lampau. Ini kita tutup kembali sebelum terbang. Dia laki-laki botak. Iya. Kelihatan Ini panjang. Cina, abang. Ya, Cina. Cina banget. Mirip Pakaian- banget kayak pakaian- mirip sama engkong gue. Pakaiannya? Mirip banget ada ininya. Kalau pernah ngeliat film Wong Pekung, Nah itu mirip banget. Mirip banget. Mirip banget. Gitu. Dia mau masuk udah begini, dia udah posisi udah begini. Gitu loh. Jadi udah Nih. mau masuk cuman Teman kita merah banget mukanya nih. aduh. Kameranya kasihan. kan udah saya tutup semua. Ini kalau dilihat dari sini emang lumayan sih. Nah sebetulnya ini harusnya lebih luas lagi. Jadi ini ruang atap, ini atap, ini perbatasannya. Ini perbatasannya sebetulnya yang namanya gerbang pintu utama, ruangan utama ini. Iya. Ini sarang walet nih. Ini gudangnya. Ini kamar tadinya. Kencang banget sini. Ini jadi banyak walet yang masuk dalam gini. Tempat tinggal ya. Lebar-lebar. Enak dah, akhirnya pijetin kan? Bikin masuk. Buat. Dwi, tanya Dwi. Ya Allah Akbar. Teman-teman, seperti yang udah kita lihat, ini ada energi yang udah dimasukin. Mungkin kita bisa tanya. Selamat sore. Selamat sore. Boleh tahu saya bicara sama siapa? Bisa sebutkan? Mungkin secara umumnya aja, biasa dikenal siapa nih? Boleh? Tidak, susah ya temennya, karena ini kan bisa dibilang generasi awal mungkin ya. Jadi kita agak susah kalau buat komunikasi, karena beda bahasa sih biasanya. Saya juga nggak paham nih. Mungkin Bapak bisa nggak paham juga. coba aja nih, Coba. bisa bahasa Mandarin ditanya. Coba itu siapa itu namanya? Karena memang buat teman ketahui ya, dari awalnya ini memang dia sudah tidak ingin ngobrol sih, tapi hanya kita buat memastikan apakah memang dia ingin bercerita. Tinggalnya di mana? Mungkin Tinggalnya di mana? Tunjuk aja, tunjuk. Tunjuk tinggalnya di mana?
netizen ininya. Mau tak ngomong. Luar biasa. Aduh. Kalau nggak bisa ngomong, coba tunjukin dah gerakan kungfu kayak apa kayak. Mungkin bisa dikasih lihat nih, tunjukin di mana tempat tinggalnya, mungkin di mana, kayak apa. Kalau memang tidak mau bisa. Boleh. Itu kenapa itu? Pegang apa nih? Mungkin memang bisa dijelaskan apa yang dipegang. Dapat hitam nih kok yang suka jadi ular kok. Jadi di sini yang beliau ini memperlihatkan kalau dia punya sebuah tongkat ya. Memang kita nggak bisa melihat ya, tapi ini bisa terjelaskan dari cara dia memegang. Kalau menurut ceritanya tongkat hitam Ini yang suka menjelma jadi ular. Betul nggak? Kalau belum sini tanya nih coba. coba Apa apa? Ditanyain mungkin kita konfirmasi dulu nih sama yang pernah tahu, yang lihat pengalaman di sini. ceritanya ular hitam, pengalamannya gimana Mbak soal ular Dulu hitam papa ini? saya kalau saya. Oh, ini udah. Karena orang kenapa-napa ya. Kita udahin dulu sesinya karena kasihan nih. Ya, berat soalnya. Kos. Kos ya. Yo, tadi kan kita sudah mulai melihat ya teman kita tadi udah ya istilahnya mediasi ya, sebagai mediator. Cuma memang masuknya hanya setengah karena teman kita udah nggak kuat. Mungkin kita bisa dengar nih ceritanya seperti apa. Tadi gimana? Ya, dia itu kayak jubah kerajaan gitu ya, ada baju putih panjang, ada jubah ininya, terus pakai topi yang kayak kotak gitu, terus megang tongkat tapi ujungnya tuh kayak pedang Pisau gitu ya. Oh, kayak Kalau digambarin kayak lugu gitu ya. iya. Nah itu gimana Tadi tuh? kayak ada dia gerakan sih kayak ada berubah tuh bentuknya kayak belai-belai kayak melilit gitu. Itu kenapa coba? Kakinya nggak bisa diem, kakinya nggak bisa diem deh. Gerak tuh. Kaki gini aja nih. Ya, saya juga nggak tahu kaki saya begitu terus. Namanya kayak gitu kan kita nggak sadar. Itu tadi berasa nggak sih dia pas tongkat itu berubah jadi nggak jadi gini? Tongkat sih nggak berubah pada saat tahu dia tongkat ada di istilahnya ada di tangan saya aja tahu gitu, muncul begitu aja gitu kan. Muncul begitu aja. Ya udah, saya istilahnya saya berasa sih emang megang gitu. Berat memang. Cuman ya, saya juga yang nggak kuat gitu kan ya. Dibantu juga sama ini. Ya, akhirnya pas pada saat ditarik, posisi saya badan udah setengah, saya ditarik, kayak ditarik suruh ikut. Kayak gitu, entah pokoknya kayak ada ditarik dari kaki tuh, ditarik gitu. Berasa gitu ya. Berasa banget. Kayak gitu. Ya udah itu aja sih, setelah itu udah saya udah nggak tahu lagi, lemes sudah. Jadi tadi formasinya itu posisi siap tempur sebetulnya. Karena Bahaya. dia itu bertugas untuk melindungi. Jadi posisi siap perang lah, ibaratnya makanya kakinya kan gerak-gerak terus itu nggak udah siap berhenti perang gitu. gitu. Makanya ini saya takutin si Andri dikena kepret tuh ditakutin saya. Udah siap sih sebenarnya. Ya kalau kata kepret sekali aja kita pukulin mumpung dia lagi nggak sadar kan. Tadi kayak ada cerita ular hitam itu. Mungkin Iya, itu. itu gimana tuh? Jadi yang tadi dipegang itu kadang-kadang suka menjelma jadi binatang, itu binatang dia. Dan posisi memang masih secara gaibnya masih ada di sekitar sini posisi gaibnya itu.
terus barang itu secara gaibnya. Tapi secara nyatanya sudah nggak ada di sini. Secara nyatanya. Iya. Tapi untuk secara gaibnya berarti Ada, dia masih berkeliaran. Ya, tertanam di sini. Sama apa nih tadi saya bilang tuh tadi ada maling di sini pernah nyasar kan begitu? Iya. Bukan begitu? Maling ya. Jadi dikonfirmasi lagi sama yang si pemiliknya. Ke Bapak Alif ini Ceritanya kayak gimana, versi dari yang punya rumah nih. Iya dulu sempat ada maling. Nah maling itu bisa masuk nggak bisa keluar. Dia bingung muter-muter cari pintu. Padahal pintu di depan matanya. Gitu. Jadi belum sempat ngambil apa-apa. Iya, waktu itu saya masih kecil. Baru umur 15 tahun kalau nggak salah. Udah lumayan dewasa itu. Terus endingnya gimana tuh malingnya? Hah? Keluarnya gimana dia? Keluarnya minta bukain pintu. Jadi barang-barangnya nggak diambil. Gue yang penting minta buka pintu udah keluar, katanya nggak sanggup nyerah gitu. Oke. Untuk yang ular itu pernah ada cerita juga. Oh, papa saya dulu kalau di sini ada ular itu jangan digangguin karena memang itu penunggu ceritanya. sini. Dia mah kalau jalan berbunyi kerincing 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 ya. Gitu. Itu ada gelang-gelang. Nah, Ya itu ada kerincingannya di atas. Di atas deket tombak itu Iya. kayak ada kayak makanya kan saya bilang "Dek, itu sebenarnya bunyi." kerincing kerincing. Iya. Makanya sediem tadi. Gitu ya. Jadi bisa Benar terlihat itu dari sini ya. fakta itu karena papa saya begitu ya. Cuman saya mah belum pernah nemuin, papa saya mah sering. Apalagi kalau malam Jumat dia ada. Kalau malam Jumat dulu selalu ada. Ya mungkin kita akhiri ya. Untuk Jian berani? Tidak. Kita sebenarnya ada satu mediator lagi, cuman memang agak susah nih ngurusinnya. Dua sebenarnya. Boleh dikasih lihat mediator itu. Ada dua. Tapi memang agak susah ya. Karena mereka berdua kebetulan lagi berjodoh sama saudara Agung. Iya. Jadi, ya sekalian lah. Gara-gara setengah-setengah kan sekalian. Iya, jarang Aman, ya. Bos. Jarang berjodoh sebenarnya kalau udah malam. Jadi tadi gini. Oh, tadi sebetulnya banyak yang mau masuk. Cuma karena dia itu lebih dominan. Lebih dominan buat ngejaga. Jadi Dia mau dikasih emang tugas. dia nomor satu dah. Iya, dia lebih bertugas nih gue yang jaga nih. Makanya dia tadi yang masuk. Sebenarnya banyak yang mau masuk. Banyak, makanya tadi kalau nggak saya garis, nggak saya Iya. tahan, masuk semua. Emang ada berapa orang tadi? Banyak tadi. Banyak. Iya. Di sini. Iya banyak yang pada masuk. Karena kan saya panggil, saya undang. Saya undang. Tapi yang hanya di dalam sini aja bukan di luar sini. Nah, Luar. yang di sini aja. Saya minta khusus untuk di sini aja. Yang mau ngomong. Nah, jadi pertanyaannya mediatornya kuat nggak nih sekarang? Karena BPJS belum dibayar. Jis. Baju merah no, kuat tuh. Oke. Kita nggak kuat tadi katanya. Mungkin sampai situ dulu ya scene kita hari ini. Karena dari yang kita lihat udah jelas kan, memang rumah ini bisa dibilang dari belakang udah lihat tampaknya seperti itu, memang udah 300 tahun, lumayan ya, lumayan juga ya, lumayan 300 tahun itu saya aja belum lahir tahu kemana. masih dipikirin itu gimana. Sekali lagi buat teman-teman, ini kita hanya mengulas sejarahnya. Seandainya pun ada cerita menarik soal mistis atau spiritual, itu hanya hadiah buat kalian agar lebih tahu lah, lebih paham buat seperti apa. Ya, jadi tidak hanya kehidupan nyata yang dari spiritualnya kita ulik dan kita konfirmasi ke yang miliknya. Dan ternyata memang banyak pas. Berarti memang ya dari situ ya spiritual itu memang bertautan ya teman-teman. Memang sejarah itu tidak akan pernah berubah dan sejarah itu bisa terulang kembali seperti itu. Demikian kita hari ini, saya Andri pamit undur diri, Bang Acin dan Mas Hadi yang sekarang pegang kamera. Itu juga bisa. Sampai bertemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.